Sanskoy. Ya. Kita lihat game yang terakhir untuk game kita yang kelima itu Miramar, yang kedua kali juga selamat menyaksikan. Ini adalah penentuan apakah ada 4 WWCD yang bisa didapatkan, bisa dihadirkan oleh pemain-pemain GPX di hari ini, di tanggal 3 Agustus 2022 ini, atau justru harus terhenti langkah GPX di 3 WWCD saja. Datang dari area sebelah kanan menuju ke kiri atas, dari dekat El Azhar menuju ke Trailer Park. Kali ini garis pesawat membuat pemain-pemain dari tim EVOS turun dengan cepat karena mereka harus menuju ke arah Impala. Betul, BNW juga gampang banget. Itu deket banget ke bagian area El Azhar, dan di bagian utaranya lagi ditempatin oleh tim Bum juga menuju ke bagian area kampung militer seharusnya. Dan sejauh ini kita belum melihat GPBR akan turun di mana karena menarik. Biasanya kalau ke selatan mereka turun di area-area Minas, di Los Higos, dan kalau misalkan ke utara mereka bisa turun ke bagian area utaranya juga. Dan sejauh ini GPX belum terpantau akan mengambil eksekusinya di bagian mana, Sanskoy. Yang sudah terlihat terlebih dahulu adalah CDV diisi oleh pemain-pemain dari Dewa United. Dewa United bergeser dari El Azhar di season kemarin karena memang pemainnya berganti. Saat ini turun di area CDV, tapi Tuyul memisahkan diri cukup jauh. Tuyul berpisah dengan rekan-rekan yang lain, mungkin mencari kendaraan atau yang lainnya. Padahal CDV juga ada kendaraan, harusnya bukan kendaraan yang bisa sama Tuyul. Betul. Dan Karena di kotanya CDV kan ada beberapa kan? Ada pasti ada, betul. Dan juga ternyata dari GPX mereka mengisi kekosongan di kotanya Alter Ego. Alpozo kosong diisi sama tim GPX. Dan Geek gak bisa berada di kanan bawah Puerto, mereka langsung menuju ke Trailer Park atau menuju ke Ruins di kiri atas. Sangat ujung, dan terlihat memang permainan dari Geek ini senang di pojok-pojok dan mereka bermain di area-area yang jauh dari tengah circle. Saat ini ada sebuah Winchester yang digunakan oleh Frenzy melakukan tembakan pertama. Gagal tadi percobaan yang dilakukan Frenzy menuju pemain yang sedang melaju dengan berlari. Tapi tembakan juga dilakukan, ternyata bertemu pemain-pemain HFX. Baru saja touchdown mereka langsung disambut peluru-peluru panas oleh Kean dengan sebuah vektor di sana. Ya, betul. GPBR kembali bertemu lagi dengan tim HFX di bagian area Mountain Nuevo karena ditinggalkan juga areanya oleh tim Genesis Dogma. Dan lihat dari seorang Chill, Kean akan coba berkombinasi juga, dan dari seorang Heaven HFX. Dia nggak punya senjata sama sekali, hanya bisa bermodalkan backup dari seorang Harvest, Sanskoy. Ya, kali ini hanya Harvest, bahkan Harvest juga senjatanya Uzi. Ini satu kali tembak udah langsung habis pelurunya 25. Dan kita juga melihat dari tempat yang berbeda, Ciel juga memiliki Uzi, nampaknya akan melakukan sebuah fight di tempat ini. Tinggal menunggu apakah backup datang lebih cepat dari GBBR atau backup justru lebih cepat dari HFX. Ternyata GBBR yang dapat duluan backupnya karena sudah melaju dengan sebuah kendaraan. Tadi ada motor yang datang menuju ke arah drop zone dari Kean dan juga Ciel. Ya, betul. Player dari HFX juga mereka nggak ingin memaksakan untuk bisa melakukan backup karena ini udah bener-bener open banget areanya, nggak banyak ruang gerak lagi, dan bahkan untuk di lootingan-lootingan awal itu masih minim banget. Bahkan dia juga ada crossbow yang dimainkan ataupun dimaksimalkan oleh tim GPBR dan juga HFX, Sanskoy. Saking gak adanya senjata, crossbow pun jadi. Tapi kalau sampai ada Elim dengan crossbow, ini menjadi yang pertama di PMPL. Karena selama PMPL berlangsung belum pernah ada crossbow yang memakan korban. Kita melihat Sinon dengan sebuah SKS berhasil. Sinon justru satu knockdown didapatkan terlebih dahulu oleh HFX menuju ke arah GPBR. Wow, itu backup yang sangat amat penting dibutuhkan oleh tim HFX karena backline dari tim HFX akhirnya dijaga juga oleh seorang Sinon. Dan lihat Heaven dan juga Harvest memang masih terlockdown di bagian area bawah, tapi backup dari seorang Sinon yang membuat GPBR semakin takut untuk bisa mencoba lagi ataupun lebih semangat lagi untuk mendapatkan pick off-nya ke tim HFX. Terus terlihat untuk saat ini sangat diuntungkan pastinya dengan adanya Sinon di area atas. Dia membackup dengan sangat baik, membuat Heaven dan juga Harvest gak bisa dipush. Setidaknya pemain-pemain dari HFX yang ada di sini gak bisa diras saja oleh pemain-pemain GPBR. Karena memang terus dijaga di area atas oleh Sinon. Bahkan masih berputar-putar, kita melihat Kean. Ini fight yang gak ideal banget untuk kedua belah pihak. Karena satu, senjatanya hanya senjata-senjata seadanya aja. Lalu juga pastinya dari peluru nggak terlalu banyak. Pace pun sama. Dan yang kedua adalah ini menit-menit awal, menit-menit dimana sebenarnya mereka harus cari banyak utility, cari banyak senjata untuk sampai ke late game nanti justru mereka harus fight di area ini.
Bahkan HFX sangat percaya diri setelah mendapatkan satu knockdown. Mereka ingin mendapatkan yang kedua dan yang kedua didapatkan. Gremory berada di area atas mencoba untuk membuat sebuah HBD menuju ke arah HFX, justru ketahuan posisinya. Ya betul, maka tinggal 2 player pergi dari tim GPBR diserbu langsung dengan double pick dilakukan juga, bahkan seorang Xenon masuk ke dalam area lantai satunya dan bahkan di bagian lantai 2-nya di backup juga seorang Xenon. Dan lihat Ciel Akira keluar paling depan, jam dilakukan, bolting dilakukan juga, bahkan lihat play terakhir dari HFX hampir ditumbangkan juga seorang Ciel, bahkan akhirnya Ciel dipulangkan juga di GPBR di tim pertama yang dropping out too early di game kita yang terakhir, Sanskoy. Ya, HFX yang awalnya kita lihat backup menuju ke arah HFX ini terlambat. Backupnya lama, tapi ternyata backup yang datang terlambat tersebut lagi nyari kendaraan atau nyari senjata mungkin, datang di waktu yang cukup tepat. Walaupun terasa lebih lama daripada GPBR, tapi datangnya itu berada di atas dan punya SKS, punya scope yang tinggi, dapetin satu knockdown cepat menuju ke arah GPBR. Lebih efektif permainan yang ditunjukkan oleh HFX tadi dan mereka langsung mendapatkan 4 elimination, kemenangan mutlak atas GPBR. GPBR pulang, bahkan saat ini kita lihat GPBR setelah mereka bermain 4 match, baru 5 poin mereka kumpulkan. EVOS baru 4 poin mereka kumpulkan. Ya, saya betul ini banyak banget tim-tim yang udah mulai drop performance-nya untuk di minggu yang terakhir. Dan kalau kita berbicara GPBR, memang dari awal memang mereka sudah disulitkan dari flat path-nya. Untuk mereka ke Cumacera pun sulit, makanya mereka juga menyangka untuk mereka mendapatkan checkpoint itu ada tim HFX juga yang mengambil ke bagian area Mountain Wave, karena disangkanya itu dari tim GD kan gak bermain, harusnya kosong. Dan sekarang yang nampaknya bermain dari tim Boom itu seorang Rezi yang menggantikan posisi dari seorang Yami. Ya, kita terus memantau apa yang bisa dimainkan oleh seorang Rezi PRMN, pemain muda yang dihadirkan Ken di season kali ini untuk membela Boom pastinya. Diberikan kesempatan, diberikan menit-menit bermain, masih berkutat di area drop zone mereka yaitu Kampung Militer, terkena blue zone juga. Saat kita melihat Boom, pastinya blue zone di Miramar ini adalah teman untuk mereka karena sering banget. Mereka kan turunnya cukup jauh sehingga blue zone bukanlah sesuatu yang cukup mengagetkan untuk pemain-pemain Boom. Dan kita berpindah juga, ternyata Kopinli diberikan kesempatan bermain menggantikan Nyong di match kali ini. Iya, betul, menggantikan posisi Nyong untuk seorang Kopinli itu sendiri. Dan kalau misalkan kita berbicara, Kopinli sekarang udah mulai dikasih banyak porsi mainnya juga. Udah 7 kali bermain untuk seorang Kopinli dari tim BNW selama liga dari PMPL ID Vol kali ini. Dan sejauh ini hanya Geek, Boom dan juga Skats Gaming yang masih menahan blue zone yang pertama untuk mereka bisa masuk ke dalam bagian play zone. Dan dari seorang Kopinli akan langsung regroup juga ke bagian area defensif dari tim BNW. Skylights Gaming memainkan Pedongs kembali dengan sebuah Scar L. Pedongs Scar L kali 4 dia miliki, dia gunakan untuk mencari informasi menuju ke arah lawan-lawannya. Menggantikan Pinky untuk di match kali ini ternyata Pedongs. Dan juga kalau kita lihat, Pedongs nampaknya nggak banyak diberikan kepercayaan untuk bermain ya untuk di season kali ini. Dan juga sebenarnya season kemarin pun sama, Pedongs nggak banyak diberi menit bermain. Iya, ya betul. Dan berarti kalau misalkan kita berbicara Skats Gaming, mereka ngelepas Zai sama Ikiar ya? Ya, untuk betul. yang season ini, Zai-nya ke Morp, Ikiarnya ke Dunia Games. Betul sekali, dan mereka mendatangkan pengganti-penggantinya adalah pemain yang sebenarnya sempat membela Skylights Gaming di season-season sebelumnya, yaitu Jersey dan juga satunya lagi Martin. Dua pemain yang tidak asing di GH Skylights Gaming untuk saat ini. Kita berpindah menuju ke arah Jar Jar yang tadi kembali dimainkan. Jar Jar bersama dengan pemain-pemain Onyx harus terus mendapatkan poin-poin mereka karena Onyx sementara waktu baru mengumpulkan 11 poin saja. Kembali menuju ke arah yang berbeda. Saat ini Red Face sebagai top eliminator sementara waktu, pastinya dia ingin membuat timnya bermain baik di match yang terakhir karena lagi-lagi 3 match dimainkan oleh EVOS baru 4 poin. Ini kan match keempatnya EVOS. Ini EVOS kayak balik ke mode minggu pertama juga gak sih ya kan? Untuk performanya itu mereka bener-bener nggak begitu baik, belum stabil. Tapi di minggu yang kedua mereka udah step up. Tapi minggu yang ketiga balik lagi ke setelan dari EVOS di minggu yang pertama, Sanskoy. Sangat disayangkan justru di minggu-minggu krusial seperti ini EVOS harus kehilangan tempo mereka, harus kehilangan permainan-permainan mereka. Tidak seperti di minggu yang kedua kemarin, tapi circle menuju ke arah sebelah kiri Windy membuat banyak tim harus segera melakukan rotasi dan juga area kanan circle sangat padat dan akhirnya banyak fight yang akan pecah nanti di sana. Ya sebetulnya di bagian area timur dari Miramar itu udah mulai benar-benar padat banget dan pasti ada mengincar ke bagian area perbukitan yang akan coba diisi oleh berbagai macam tim yang berbeda. Dan saat ini kita memantau masing-masing tim secara serentak juga mengisi kekosongan di bagian area bibir circle-nya. Dan lihat dari tim Deo United, mereka tahu di bagian area tengah itu padat banget, makanya mereka bermanuver lewat bagian utara di mana yang itu juga entry point-nya dari tim NFT.
Tapi ya, kita lihat GPX ini kan mereka nomaden kan, tadi Winnie sempat bahas Iya, juga. nomaden. Nomadennya mereka dapat circle loh kali ini. Mereka ngambil El Pozo, ternyata circle-nya deket sama El Pozo. Mereka di tengah-tengah circle tadi GPX. Enak ya. Iya, ketiban Betul. circle mulu kayaknya. Betul. Alter ego aja kalau misalkan mereka turun di Alpozo jarang ketiban circle. Nah, itu dia. GPX nampaknya wangi di hari ini. Angin segar menuju ke arah GPX. Mereka masih terus diuntungkan dari area circle. Walaupun memang lagi-lagi masih circle yang kedua masih cukup besar area circle-nya. Walaupun memang kita lihat menuju ke arah yang berbeda. NFT bertemu dengan Aura. Aura mereka bermain dengan sangat baik di match yang ketiga. Setelah itu kita belum melihat lagi permainan-permainan yang menarik dari Aura. Yes, betul. Dan juga mereka akan coba touchdown masuk mengamankan ke bagian area di sekitaran perbukitan Power Grid yang memang tidak jauh juga dari drop zone-nya tim Aura di bagian area San Martin. Dan sejauh ini di bagian bukit lainnya, Bigetron Red Aliens juga menjadi gangguan tersendiri untuk tim Aura. Sama-sama mengintai, sama-sama mencari informasi juga, dan bahkan dari seorang Mesiri lebih berani lagi untuk bisa menggunakan satu buah vehicle yang mencari informasi lebih dekat lagi dengan tim Aura. Dan memang sangat disayangkan Aura saat mereka sedang panas tadi di match yang ketiga, match keempat mereka dipaksa untuk istirahat terlebih dahulu. Tapi saat ini mereka kembali bermain. Dan semoga saja tempo yang sudah mereka dapatkan di match yang ketiga tidak hilang setelah mereka harus istirahat di match keempat tadi. Karena satu knockdown sudah didapatkan menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Pastinya follow up akan coba dilakukan. Berada di arah yang sama, berada di rumah P Power Grid kali ini. Rumah P tersebut Cijal yang namanya. Rumah P, Rumah karena P. di huruf P. Ya, gitu. Betul, dan dikuasain oleh tim Aura, dan bahkan lihat dari seorang Cleon di sisi yang berlawan juga mengganggu pergerakan dari tim Aura. Aura lagi ngamatin tim Bigetron, diganggu oleh tim Onyx lewat belakang dengan backstep yang sangat sukses dari seorang Cleon, Sanskoy. Ya, Jaxi terpantau tadi nampaknya, walaupun memang belum ada knockdown yang kedua menuju ke arah Jaxi yang didapatkan oleh Cleon. Justru knockdownnya menuju ke arah Jason tadi, tapi revive juga mudah untuk dilakukan oleh Aura. Lagi-lagi rumah P ini keunggulannya adalah defensifnya kuat. Defensif ya. Karena banyak area-area pagar seng yang ada di situ. Ya, betul. Dan juga kalau misalkan kita pengen nge-push ke bagian rumah P-nya juga nggak bisa sembarangan ya kan. Betul. Banyak Kayak banget. labirin ya di situ tuh Kayak ya. labirin, betul, kayak maze juga. Dan lihat di bagian area high ground, Genfos dan juga Jaxi sama-sama memiliki POV-nya masing-masing, tapi lagi-lagi dengan card 19-nya dari seorang Jaxi masih bisa untuk melakukan pick off-nya juga ke bagian area headshot dari tim Onyx. Ya, saat ini Jaxi nampaknya diberikan kepercayaan untuk menggunakan sniper ya. Ini sesuatu yang cukup baru kalau kita lihat, karena di era Jaxi sebelumnya, sebelum dia kembali ke skena kompetisi, jarang dia menggunakan sniper sebenarnya. Iya, betul. Dan lihat bahkan sekarang dengan KR98-nya Jaxi di awal juga dia bisa mendapatkan headshot ke berbagai tim yang berbeda, dan kali ini dipergunakan kembali, apalagi Miramar memang paling cocok kalau kita bermain dengan sniper. Ya, pastinya pembukaan momentum, satu knockdown dengan Kar, satu knockdown dengan sebuah bolt action membuat kita punya dua keuntungan. Keuntungan yang pertama mungkin bisa langsung ngeras atau mungkin bisa langsung mundur karena ada penciptaan momentum di sana, dan juga ada sebuah space yang tercipta dari satu knockdown tersebut. Tapi kembali circle menuju ke area yang berbeda saat ini. Dekat dengan El Pozo membuat GPX mereka jadi satpam circle-nya. Mereka akan menahan pemain HFX dan mereka akan menahan Geek. Berhasilkah GPX akan ditentukan sesaat lagi. Yes, betul. Dan kita akan melihat juga terlebih dahulu dari Void dari tim Boom dan juga Dewa United, Dux dan juga Nux mendapatkan beberapa knockdown juga ke bagian depan dari barikade defensif tim Boom. Tapi Boom saat ini diberikan sebuah PR atau mengalami sebuah PR, yaitu revive menuju satu pemain yang sedang tersungkur, yaitu Okta. Okta sebagai elim paling banyak di tim Boom harus segera diselamatkan untuk membantu Boom pastinya memainkan pola permainan terbaik mereka. Tapi Tuyul sudah datang. Tuyul datang menuju ke arah Hexas, rumah Dewa. Ini adalah rumahnya Dewa United karena namanya rumah Dewa, melemparkan menuju ke arah depan sebuah granat. Tidak memberikan damage yang berarti. Tapi kalau kita lihat Boom tidak sendirian di tempat ini, atau Hexas tidak sendirian di tempat ini. Ada pemain Boom yang lainnya di belakang kanan Hexas. Tapi datang juga pemain kedua dari Dewa United. Hati-hati Hexas, tembakan menuju ke arah tubuhnya tadi. Wow, ini Hexas sudah kelilingi dari sang Dewa dari tim Dewa United. Bahkan dari Hexas gak banyak pergerakan lagi, dicari di ubek-ubek, dan bahkan dari seorang Nux dengan AKM Gamingnya bertemu dengan Hexas. Hexas dapatkan sebuah knockdown, tapi backup yang datang dengan sangat cepat dan berhasil ditumbangkan juga. Bahkan lihat Hexas dibuat kalang kabut oleh player dari tim Dewa United. Bahkan backup datang, Boboho datang, sama-sama tertumbangkan, dan bahkan tinggal satu player lagi dari tim Dewa United, itu seorang Ucup, Sanskoy. Ya, ini dia yang kita lihat, ternyata sebuah push yang dilakukan oleh Dewa United mampu dimentahkan begitu saja dengan sangat-sangat mudah oleh defensif kuat tim Boom. Ucup datang dari area yang cukup tinggi, dari area atas. Memang Ucup punya mini, tapi skop berapa yang dia miliki? Justru bersiap dengan sebuah AKM dari jarak yang cukup jauh seperti ini.
Wow, ini DU yang nge-push tapi malah mereka yang dibuat kalang kabut sendiri ya Ya, kan? Awalnya pengen nge-lock Hexas tapi datang dari backupnya Boboho dan itu membuat sebuah keterbalikan yang terjadi dari tim DU maupun dari tim Boom. Ya lagi-lagi sebuah strategi sapu lidi yang dimiliki oleh pemain-pemain Boom. Mereka bertahan bersama, mereka menyerang bersama, dan saat ini mereka bertahan bersama dari gemburan Dewa United dan berhasil menang bersama-sama atas Dewa United. Keuntungan besar dimiliki oleh Boom dan kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Ternyata Rosezi harus berhati-hati dia. Ada tembakan tapi Rosezi juga melihat adanya satu bagi sangat disayangkan gagal untuk mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah Kenan. Tinggal satu peluru sebenarnya tapi masih ngacir dengan bagi Kenan. Yes, betul. Hampir bisa mendapatkan pick off lagi ke seorang K9 untuk saat ini. Dan lihat dari seorang Jason memfollow juga dengan pergerakan dari seorang Rosezi. Dan Aura pun juga masih fokus dengan tim Bigetron. Fokus juga ke tim Boyin tapi dengan satu kali tarikan pelatuk peluru dari seorang Jaxi. Belum mampu juga mendapatkan headshot dari tim Bigetron. Masih ada percobaan-percobaan selanjutnya dan ternyata Rumah P masih masuk menuju ke arah circle. Aura kembali diuntungkan. Dari arah circle kali ini kita masih melihat di area permainan Aura ada Morph, ada Bigetron yang sedari tadi diincar oleh Jaxi dengan sebuah car. Rosezi yang tadi sudah menjadi scouter, dia coba untuk scouting di area-area lain mungkin karena circle-nya berada di Rumah P. Lagi-lagi Rosezi ditarik lagi menuju ke tempat tersebut untuk melakukan regroup. Betul, dan kalau misalnya kita amati secara sesama juga dari NFT, Bocil ditinggalkan seorang diri sendirian di bagian area luar circle-nya. Mungkin harus menahan lagi dari tim-tim lainnya, bahkan dari tim HFX, touchdown. Tapi gangguan juga datang dari tim Geek. Di zoning out beberapa peluru dari seorang Harvest untuk mengusir lagi pergerakan dari tim Geek Fam ID. PR 400 meter yang dimiliki oleh HFX harus segera mereka selesaikan. Seperti yang juga saat ini sedang coba diselesaikan PR rotasi. Pemain-pemain Geek datang, mereka menuju ke arah circle. Ada tembakan menuju ke arah satu pemain Toms tadi tapi tidak dihiraukan. Tembakan tersebut langsung ngacir saja dia tanpa melihat menuju siapa yang sedang melakukan tembakan menuju ke arah dirinya. Audrey pun sama, namun ternyata saat ini Fajar justru yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron karena memang Morph dengan Bigetron tadi berdekatan posisinya. Yes, betul, dan juga yang berdekatan juga ada dari tim Onyx dan juga dari tim BNW. Lihat ada seorang barrier dirontokkan di bagian terdepan dari posisinya saat ini, dan lihat seperti juga dilakukan dari Kaupino juga membackup dari bagian area terluar dari area Forget juga masih. Kalau misalnya kita lihat dari tim Onyx, lihat dari seorang Cleon dan juga Jar diamati juga pergerakannya oleh seorang barrier. Ya, area utama Power Grid kali ini diisi oleh dua tim yang berbeda. Ada Onyx dan juga ada BNW. Terpantau Flux berdiam diri, dia mencoba untuk mengcook sebuah smoke terlebih dahulu. Cepat saja dilemparkan smoke yang pertama, smoke yang kedua juga untuk membuat dia berhasil untuk melakukan penyeberangan. Tapi fight melibatkan Bigetron dan juga Morph kembali terlihat saat ini. Luxi dengan sebuah mini bersiap untuk mendapatkan knockdown selanjutnya. Ternyata BNW cepat sekali, pemain-pemainnya tumbang. 1, 2, 3 nampaknya di BNW sudah tumbang karena banyak yang merah. HP-nya menyisakan satu yang terakhir itu adalah Kopinli di area luar. Yes, betul, baru dimainkan Kopinli harusnya menanggung beban yang cukup berat untuk tim BNW, tapi lihat kokang net dari seorang Mezeri 3-2-1 dengan Hectos yang membuka connect tapi dapatnya hanya mencicil seperempat HP dari posisi seorang Frenzy dan belum mampu menumbangkan juga bagian player dari tim Morph untuk saat ini. Ini dia, kita melihat bagaimana Frenzy Misiri season kemarin saling bahu-membahu untuk mendapatkan gelar juara. Saat ini mereka saling baku hantam, sebuah pertemuan antara teman lama. Morph berhadapan dengan Bigetron, ada granat yang coba dikokang oleh Frenzy menuju ke area depan. Zuxi ternyata bukan, menuju ke arah Misiri, meledak sesaat lagi dan membuat pemain-pemain Bigetron harus berhati-hati. Tidak hanya sebuah granat molotov juga dilemparkan. Kalau Frenzy punya kayu juga dilemparkan. Kalau helm bisa dilempar, helm juga dilemparkan nampaknya oleh seorang Frenzy. Yes, betul, tapi lihat Zai, oh no, terpick off di bagian belakang, tapi nampaknya kosong terjadi. Frenzy dapatkan satu, dapatkan kedua kah karena backup. Mezeri akan coba berduel dengan rekan timnya yang dulu berjuang bersama-sama juga. Bakal lihat seorang Frenzy cukup perlu HP tertek dari tembakan damage dari tim Bigetron dan Alliance. Ini dia realita kehidupan yang harus kita saksikan. Season kemarin bahu-membahu, season kemarin sama-sama merayakan gelar juara. Season ini harus baku tembak, mereka mengamankan area masing-masing. Dan kalau kita lihat ternyata fight dimenangkan oleh pemain-pemain Bigetron sementara waktu karena Frenzy menjadi pemain yang harus memikul beban cukup besar. Satu pemain terakhir yang tersisa dari Morph masih bertahan memang, tapi hati-hati Luxi dengan sebuah mini dengan skin yang sangat-sangat lucu berhasil membuat Morph pulang seluruhnya menuju ke lobby. Yes, betul, 11 tim lagi tersisa dan bakal lihat juga dari POV angle seorang Chimo dari tim Geek yang berusaha untuk men-zoning out juga player dari tim EVOS Red Fast. Udah mulai tertek cukup low HP-nya juga di dalam satu buah area smoke dan belum ada tanda-tanda upaya penyelamatan juga, belum ada backup juga, bahkan Red Fast hanya bisa proning di bagian area low ground dan juga gundukan mereka, bahkan tim Dewa United
juga puas dipulangkan di posisi yang 11 untuk di game yang terakhir, Sanskoy. Setelah mereka main bagus sebenarnya di Miramar yang pertama tadi, kok terulang kembali permainan Dewa United yang tadi ada sedikit misplay, masuk menuju defensif dari Boom, ternyata harus pulang 3 pemainnya dengan cepat, menyisakan 1 yang terakhir Ucup, dan Ucup juga saat ini sudah dipulangkan menuju ke area lobby. Masih kita saksikan 10 tim terbaik di Miramar yang kedua, Miramar yang terakhir untuk saat ini, match yang terakhir juga di hari yang pertama minggu yang ketiga. Kita melihat dari tempat yang berbeda, Lyzak mencoba untuk kejar setoran mereka, mencoba untuk menambah pundi-pundi elimination, pundi-pundi placement juga untuk timnya yaitu EVOS Reborn. Yes, betul, dan bahkan lagi-lagi backup yang sangat amat on point juga datang dari seorang Luxi dari tim Bigetron Red Alliance. Genfos tadi diutus terlebih dahulu mengamankan bagian area zonanya, menjadi pemimpin jalan rotasi dari tim Bigetron, sementara waktu dari seorang Red Fest menjaga juga angle POV-nya ke bagian area sayap kiri. Lynx ditargetkan, Tusker didapatkan, bahkan headshot didapatkan juga seorang Red Face, ditumbangkan sudah 1 player dari tim GPX oleh seorang Red Face. Red Face bahkan tadi berhasil meledakkan kendaraan pemain-pemain GPX dengan sebuah vektor dengan jarak yang cukup jauh. Baru saja saya tadi ngebatin, emang bisa vektor dengan jarak seperti itu? Ternyata bisa loh. Bisa. Red Face dapetin 1 ledakan kendaraan menuju ke arah GPX dan membuat GPX hilang kendaraan-kendaraan mereka. Bahkan saat ini kembali EVOS mendapatkan elimination menuju ke arah Geek Fam. Ya, betul, bahkan juga dari tim Bigetron masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka, dan di bagian sisi lane juga dari Onyx Leon mendapatkan tumbangan poinnya juga ke tim RRQ yang saat ini juga nampaknya double bonyok, dan ada counter kali kembali terjadi. Bahkan Leon dia menyerang seorang dia loh, Sanskoy, nyerbu langsung, bahkan counter juga begitu menyakitkan, bahkan backup dari seorang Jar nggak bisa menyelamatkan posisi seorang Leon. Ya, kembali RRQ harus pulang dengan cukup cepat. Pastinya saat ini tanda tanya besar kita sematkan menuju ke arah tim RRQ, karena season kemarin mereka sampai ke saya, tapi season kali ini cukup sulit bahkan untuk berada di klasemen-klasemen atas saja susah banget. Iya, betul banget, juga nampaknya susah banget perjuangan dari Boom dan juga perjuangan dari Aura. Harus berduel, harus fight juga dengan Blue Zone, bahkan lihat getaran juga menggoncangkan bagian pertahanan dari seorang Rosesi. Hexas masih punya timing, masih punya space waktu lagi untuk mereka bisa melakukan heal up, tapi ganggu juga datang dari seorang Jackson. Jason juga kayaknya nggak bisa tolong kembali, dan lihat dari seorang Hexas. Dapatkan 1, duel 1 lawan 2, dan bakal lihat dari seorang Hexas dapatkan 2, bahkan 3 yang terakhir belum sempat didapatkan, bahkan terbackstep juga posisinya dari arah angle tim Aura. Masih ada Rezi, masih ada pemuda bernama Rezi PRMN, pemuda yang pastinya ingin menjadi hero untuk timnya, pemuda yang ingin membuktikan bahwa dia layak berada di Boom. Ada sebuah granat, coba dikokang, dilemparkan menuju tempat yang tepat, tapi masih ada jarak ternyata antara ledakan dan juga pemain-pemain Aura. Kita melihat kali ini Rezi berhasilkah dia untuk menumbangkan pemain terakhir Aura. Jaxi nampaknya di sana yang bersiap untuk bisa dipulangkan oleh Rezi, tapi Rezi juga ketembak dari arah sebelah kanan. Granat sudah dilemparkan, meledak sesaat lagi, membuat Aura saat ini pulang semuanya karena Rezi berhasil membuktikan kalau dia layak membela nama besar Boom Esports. Wow, Rezi make a play untuk tim Boom Esports dan masih bisa survive masuk dalam posisi top 6, tapi nampaknya EVOS juga bergegas masuk, akan ada berduel juga dengan tim Bigetron dari seorang Lyzak. Takkan masuk menjaga bagian area barik di depan dari tim EVOS, bahkan counter menyakitkan dari mana di seorang Genfos, itu bahkan juga posisinya oleh tim EVOS. Terus kita pantau, terus kita lihat Lyzak saat ini bermodalkan sebuah Uzi berhadapan dengan pemain-pemain Bigetron Red Alliance, tapi Zuxi dengan Scar L-nya 40 peluru sudah dia siapkan untuk bisa menahan pergerakan dari EVOS Reborn. Sudah terpantau di mana pemain-pemain EVOS Reborn berada. Tembakan akan coba dilakukan. Datang EVOS Reborn, ada sebuah bukaan dengan sebuah molotov menuju ke arah depan, menghambat pergerakan dari Zuxi, tapi Zuxi juga melemparkan molotov menuju ke arah defensif dari EVOS. KF bertahan di sana. Lyzak lepas dia menuju ke arah sebelah kanan defensif. Zuxi bertahan sendirian saja karena Misery tidak bisa diselamatkan lagi. Misery sudah pulang menuju ke arah lobby. Wow, PR besar dimiliki oleh tim Bigetron, tapi dapatkan Lyzak. Ditumbangkan kembali dengan headshot dari seorang Zuxi, dapatkan tumbangan poin dan buka jalan lagi entry point untuk seorang Zuxi bergerak lebih maju lagi dan meretake area bagian dari tim GPX. Tapi lihat, bahkan ini areanya udah gak nyaman, bahkan dari vehicle baginya udah sangat amat tidak prima saat dari seorang Zuxi. Ya, tapi EVOS juga punya PR karena kalau kita lihat pemain-pemain EVOS Reborn tumbang satu persatu, harus segera diselamatkan. Revive yang kedua harus segera dilakukan KF menuju ke arah pemain yang ada di belakang. Tapi kalau kita lihat nampaknya Red Face tidak bisa diselamatkan lagi. Red Face diikhlaskan begitu saja. Baginya berasa, baginya berasa. Harus hati-hati. Meledakan di sana, masih belum meledak. Turun dari sebuah bagi, bahkan saat ini berhasil diselamatkan satu pemain dengan sebuah rotasi yang sangat luar biasa dan Bigetron dipulangkan menuju ke lobby. Yes, betul, dan top 4 untuk tim GPX, Void, NFT dan juga tim EVOS. NFT mereka nyaman banget, mereka tinggal menguasai dan juga melihat pergerakan dari tim-tim lain. Bahkan Rosemary ditargetkan oleh seorang Bocil untuk di posisinya saat ini. Ya, sebuah gilisut digunakan Rosemary pastinya. Tidak hanya gilisut yang dia dapatkan, PS level 3, helm level 3 juga didapatkan oleh Rosemary. Senjata apa
yang ada di airdrop tersebut belum kita ketahui karena tidak digunakan nampaknya senjata yang ada di airdrop yang tadi berhasil di-loot oleh pemain-pemain GPX dan kembali GPX sampai late game. Wow. Kembali mereka sampai late game dan kembali masih banyak pemainnya. Tinggal NFT yang mungkin terdekat dengan GPX untuk bisa mencuri WWCD mereka. NFT yang tadi WWCD tercuri oleh AE di match pertama bisa saja mereka mencurinya di match kali ini. Ya, betul. Bahkan lihat nampaknya dari tim GPX juga udah mulai mencuri-curi waktunya juga untuk menembakkan dari player tim Voin. Tansky tertangkap, ditumbangkan di bagian area yang cukup open dan bakal lihat dari tim GPX. Mereka set up, mereka split juga bahkan dengan vehicle explosion. Rosemary kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim GPX saat ini, Sanskoy. 5 elimination sudah dikumpulkan oleh GPX. Kita masih menunggu apa yang bisa dihadirkan, kejutan apa lagi yang bisa kita saksikan. Datang dari tim anti pecah bernama GPX. Datang dari tim ini karena proning dilakukan oleh Rosemary. Bersiap dia dengan sebuah AKM. Bahkan granat juga sudah dikokang. Granat pertama dilemparkan menuju ke area depan. Boychill ketahuan. Boychill akan coba ditembak dengan sebuah AKM-nya. Tapi Boychill memenangkan fight bersama dengan Rosemary. Rosemary tumbang. Tapi Rosemary berhasil mendapatkan satu pemain dengan sebuah granat. Pemain-pemain NFT mulai tumbang satu persatu. Tapi ternyata GPX juga ditembak oleh K9. Kali ini Boy ikut campur dari fight yang terjadi. Jadi satu bahkan dari tim GPX tinggal menyisakan satu preemptive bahkan nades dari seorang Ramones berusaha untuk mengeksekusi semua play di tim EVOS dan 3-2-1 dilontarkan dengan Hytos yang membuka connect dan itu udah belum bangkit tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan dua player terakhir dari tim EVOS, Sanskoy. Dengan demikian, NFT masih bisa untuk membangkitkan dua pemain yang knockdown tadi. Membuat NFT kesempatannya semakin tinggi untuk mendapatkan WCD, tapi ternyata tabrakan akan coba dilapatkan. Dua tabrakan sekaligus, satu tembakan ternyata pulang semuanya pemain-pemain EVOS Reborn oleh seorang Ramones. Pemuda yang pastinya saat ini ingin membuat NFT mendapatkan WCD, tapi masih ada Rosemary. Rosemary bangkit lagi. Gimana caranya balikin Rosemary ke lobby? Susah banget. Mungkin Nines dari seorang Zofia bisa connect karena 3-2-1 itu menyentuh ke bagian dari defensive tim GPX bahkan mencicil SP dan dua pemain ditembakkan Rosemary hampir ditumbangkan kembali oleh seorang Zofia dan udah terlihat bahkan Zofia yang di counter kembali oleh seorang Rosemary tim GPX saat NFT yang tadinya unggul dibalikan keadaannya oleh tim GPX. Rosemary kesurupan apa di match kali ini? Rosemary dan kembali back to back rekor tercipta di PFPL, rekor 4 kali WWCD di satu hari yang sama. Ingat 3 Agustus 2022 kita ingat hari ini sebagai harinya GPX